sebagaimana yang disyaratkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, IPA atau Indeks Profesional ASN merupakan salah satu tolok ukur bagaimana pemerintah pusat menilai suatu daerah maju atau tidaknya, baik atau tidaknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap apa-apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu berada. Oleh karena itu, IPA yang merupakan salah satu tolak ukur keprofesionalan kita harus tetap dipacu dan harus terus dikembangkan agar semua pihak tahu dan mengerti berapa sih nilai kita di dalam aplikasi sistem kepegawaian yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam mewujudkan IPA yang baik sudah barang tentu dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui diklat, melalui bimbingan teknis maupun seminar. Yang hal itu semua akan sulit terwujud apabila tidak semua pihak membantu mengupayakan kami selaku BKPSDM bisa berkiprah. Karena yang pertama, anggaran untuk penyediaan diklat sangat terbatas. Yang kedua, yang tersedia juga SAS. Oleh karena itu, kami menyambut baik ada beberapa upaya dari OPD untuk bisa membantu mengembangkan IPA masing-masing melalui diklat secara mandiri. Dengan kata lain, bahwa pengembangan IPA bisa dilakukan melalui secara mandiri maupun dengan bantuan APBD pemerintah Kabupaten Pasir. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mewujudkan IPA sebagaimana yang kita gariskan, minimal IPA itu yang standar adalah di atas 60. Saat ini posisi kita masih berada sekitaran 45 ya Bu ya. Kalau dari 39 Pak. Masih di bawah 40. Kita akan mengejar di tahun ke depan bisa mencapai minimal 60. Nah, salah satu caranya gimana? Bapak Ibu, kami mohon aktif setiap mengikuti, habis mengikuti diklat, habis mengikuti bintek, habis mengikuti seminar, mengupload atau memasukkan sertifikatnya tersebut ke dalam sistem aplikasi kepegawaian masing-masing. Kalau mengalami kesulitan karena satu dan lain hal, silakan Bapak Ibu yang memiliki sertifikat setelah mengadakan pelatihan itu membantu untuk menyerahkannya ke Kasubag kepegawaian masing-masing sehingga bisa diupload ke Simpaknya. Yang kedua, kalau itu toh masih mengalami kesulitan, silakan Bapak Ibu datang ke BKPSDM. Kita akan membantu membukakan aplikasi tersebut dan kita akan mencoba memasukkannya sehingga indeks prestasi nilai Bapak Ibu bisa naik. Bapak Ibu yang kami hormati, sejalan dengan keinginan pemerintah pusat untuk mendudukkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara di tahun 2024, sudah barang tentu kita akan dipacu dan kita harus berlari untuk mengejar ketertinggalan kita. Sebagai ibu kota, sudah barang tentu Kabupaten Pasir sebagai penyangga. Mau tidak mau, suka tidak suka kita harus belajar dan melek komputer. Jangan diikuti kami-kami yang sudah tua ini, yang sudah banyak remason, sulit buka komputer ini. Bapak Ibu yang masih muda, saya berharap
bisa terus mengembangkan diri dan selalu mau belajar menggunakan sistem digital ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang tidak kalah penting, saya berharap ke depan Bapak Ibu terus belajar menggunakan aplikasi-aplikasi yang selalu terus berkembang. Karena apa? Kalau kita tidak mau belajar, kita akan ketinggalan kereta. Kita akan semakin tersisih dan kita semakin tidak ngerti apa-apa nanti. Saya yakin Bapak Ibu sekarang sudah ada HP yang canggih dengan berbagai merek, mulai dari Samsung, Oppo maneh, sampai jenis-jenis media yang lain. Itu semua adalah jenis-jenis alat komunikasi yang bisa digunakan secara langsung mengupload aplikasi itu. Sambil tidur, setelah kita melihat TikTok, kita membuka aplikasi. Lama-lama kita akan terbiasa dan ke depan kita akan siap untuk menghadapi globalisasi dalam bidang digitalisasi ini. Yang keempat, yang tidak kalah penting Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan di dalam mengaplikasikan hasil-hasil seminar maupun BIMTEK dan pelatihan yang Bapak Ibu dapat, silahkan komunikasi dengan BKPSDM. Kami siap membantu Bapak Ibu sehingga nilai Bapak Ibu di dalam sistem aplikasi kepegawaian Bapak Ibu bisa baik. Terakhir Bapak Ibu, kami yakin dan percaya kita semua ini adalah aparatur yang sudah tentu merupakan abdi masyarakat. Kita berharap apapun yang ada di pada kita, mari kita dedikasikan kita untuk mengabdi kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat kepada kita lebih terpercaya. Harapan masyarakat kepada kita semakin baik. Komunikasi kita dengan masyarakat semakin leluasa, sehingga apapun yang terjadi persoalan tidak perlu muncul. Barangkali ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan kepada Bapak Ibu, nanti silahkan komunikasi atau tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Indah, oleh Bapak Sapri maupun Pak Chandra dan Pak Liswandi terkait semua masalah kepegawaian yang mungkin masih ada unek-uneknya. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi pengukuran indeks profesionalis ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir. Hari ini Kamis 18 Agustus 2022 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasir atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya yakni penyampaian materi indeks profesional ASN. Yang pertama disampaikan oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN, Bapak Sabri SST, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak, kami ucapkan tadi kepada Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maksud kami Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah membuka secara resmi tadi kegiatan kita pada kesempatan ini. Kemudian pada kesempatan ini juga hadir Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian yang terhormat kepada Pak Chandra Wisata. Kemudian juga hadir di sini Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi Pak Iswandi yang kami hormati. Bapak Ibu, para hadirin peserta yang ikut pada rapat pengukuran indeks profesionalis ASN pada hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kemudian kita masih diberikan rezeki. Rezeki ini macam-macam, kita bisa menghirup udara masih. Kemudian tidak lupa pula salawat dan salam kita panjatkan kehadirat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini kami merasa berbahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, karena mohon maaf dengan adanya keterbatasan waktu dan kesibukan rutinitas, kami tidak bisa secara langsung untuk bertatap muka atau kami berkunjung ke perangkat daerah untuk menyampaikan apa sih yang perlu kita lakukan terkait dengan pengukuran indeks profesionalitas ASN ini. Jadi pengukuran indeks profesionalitas ASN ini sangat penting bagi setiap aparatur atau sebagai PNS. Karena jelas di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bahwa pegawai ASN itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, kemudian yang kedua adalah sebagai pelayan publik, dan ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Nah, dari ketiga fungsi ini tentu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, melalui apa kita lakukan pertanggungjawabannya itu? Tentu harus ada ukuran-ukuran. Nah, di sini telah diatur ketentuan peraturan BKN nomor 8 tahun 2019 pasal 1 angka 12, 13 dan 14. Apa sih sebenarnya yang diukur gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengukuran indeks profesionalitas adalah suatu instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Nah, kita sering berbicara bahwa ASN itu harus profesional. Nah, tetapi profesional di sini itu apa dasarnya? Apa yang menjadi standar kita? Apa instrumen pengukurnya? Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua untuk indeks profesionalitas itu ada standar-standar profesional, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN, mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, dan disiplin. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kepala Badan bahwa yang namanya pengukuran profesional itu ada beberapa kriteria, yaitu menyangkut 4 dimensi. Nah,
kualifikasi ini berkaitan dengan pendidikan kita, kemudian kompetensi ini juga berkaitan dengan kapasitas kita, kemudian kinerja ini adalah nanti terkait dengan penilaian apa yang telah kita lakukan, termasuk masalah disiplin ASN. Jadi ASN ini semua telah diatur untuk menentukan terkait dengan standar profesionalitas kita. Nah, jadi berbeda dengan zaman dulu barangkali. Kalau zaman dulu pegawai saja ada yang tidak bisa baca tulis. Zaman dulu. Bahkan kita begitu penerimaan pegawai itu ditempatkan sebagai pelaksana, Anda tahu di bagian apa, sesuai dengan kualifikasinya kita tidak tahu. Yang penting hanya sebagai pelaksana. Nah, jadi sekarang itu sudah tidak bisa kita terapkan lagi. Nah, sekarang ini penerimaan pegawai saja dia sudah ada jabatan yang akan diisi. Apa kompetensinya? Nah, apa latar belakang kualifikasi pendidikan? Misalkan seorang guru, penerimaan guru di sekolah dasar, umpamanya yang kosong misalkan jabatannya apa di situ. Nah, kemudian yang diperlukan pendidikannya apa. Nah, jadi nanti begitu dia masuk diangkat sebagai guru, dia sudah menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi, sudah menduduki kualifikasi sesuai dengan tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Nah, itulah makanya pengukuran indeks prestasi ASN ini sangat penting bagi seorang PNS. Nah, kemudian di situ juga ada instrumen pengukuran indeks profesionalitas, yaitu terkait dengan alat atau cara yang digunakan untuk mendapatkan data profesionalitas berupa identitas pegawai, kemudian dimensi dan deskripsi indikator. Berikut tata cara pengisiannya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan hal ini. Kemudian selanjutnya adalah bahwa tadi sudah disampaikan juga yang menjadi dasar kita untuk melakukan pengukuran indeks profesionalitas ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Nah, kedua regulasi ini memberikan mandat untuk mewujudkan ASN atau PNS yang profesional. Nah, jadi kita bahwa seorang PNS itu tadi dikatakan harus profesional. Nah, profesional seperti apa? Nah, inilah di dalam Undang-Undang Nomor 5 dan PP 11 ini dijelaskan terkait dengan profesionalitas sebagai seorang ASN yang memiliki kualifikasi. Tadi ada beberapa dimensi sudah kita sampaikan, kualifikasi, kemudian kompetensi, kemudian memiliki kinerja. Di kinerja nanti ada SKP pengukurannya, kemudian disiplin juga ada. Nah, jadi berdasarkan 4 dimensi atau 4 kriteria tersebutlah sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 dan PP 11. Kemudian dari undang-undang dan PP tersebut ini dikeluarkanlah sebagai turunan oleh Menpan RB nomor 38 2018 tentang pengukuran indeks profesionalitas ASN. Nah, jadi dari PP itulah kemudian muncul untuk mengukur standar dan instrumennya seperti apa, standarnya seperti apa, instrumen seperti apa, itu diukur di dalam Permenpan RB. Nah, untuk melaksanakan Permenpan RB, untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Permenpan RB 38 tahun 2018 ini, maka BKN mengeluarkan peraturan nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas ASN. Nah, jadi ini adalah sebagai petunjuk pelaksana atau sebagai pedoman tata cara melaksanakan PIP ASN. Kemudian lanjut
maksud dan tujuan. Jadi apa sih yang maksud dan tujuannya kita harus melakukan pengukuran ini? Nah, ini tentu adalah sebagai pedoman bagi instansi pusat maupun instansi daerah dalam melaksanakan pengukuran indeks profesionalitas ASN. Jadi dengan adanya ketentuan tersebut, ini kita jadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah. Jadi kita dalam melaksanakan ketentuan tersebut, ini ada pedomannya, tujuannya seperti itu. Jadi kita tahu bisa seberapa profesionalitas ASN baik pada diri kita terhadap instansi maupun pemerintah daerah sendiri. Nah, kemudian tujuannya adalah agar terdapat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengukuran indeks profesionalis ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Nah, jadi secara sistematis ini ada keterkaitan dari empat dimensi tadi. Dan di situ juga ada alat ukur yang digunakan, standarisasinya. Kemudian ini dilaksanakan setiap tahun berkesinambungan. Jadi tidak hanya tahun ini, tetapi ini akan berlanjut terus untuk melakukan pengukuran ini. Karena bisa saja kita, misalkan tahun ini nilai kita pengukuran nilai indeks profesionalitas ASN untuk Kabupaten Pasir katakanlah masih di bawah 40 atau di bawah 60 lah. Itu sangat rendah sekali sebetulnya di bawah 60 itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya beberapa komitmen dan beberapa upaya-upaya yang dilakukan, kita bisa menaikkan nilai tersebut. Nah, inilah yang artinya berkesinambungan, tidak hanya untuk tahun ini. Jadi itu setiap tahun akan dilakukan pengukuran ini. Kemudian manfaatnya. Nah, ini kita perlu apa sih manfaatnya? Nah, manfaat yang diperoleh ini adalah merupakan gambaran atau peta atau potret atau profil tingkat profesionalitas ASN. Nah, nanti di sini kita setelah melakukan penghitungan-penghitungan, itu baik pada masing-masing individu oleh pegawai itu kita mengetahui, wah ternyata nilai saya masih di bawah 60, berarti saya belum profesional, kan seperti itu gambarannya. Nah, kalau misalkan di antara Bapak Ibu atau di antara PNS kita ada yang sudah mencapai 80 umpamanya. Nah, ini berarti sudah sangat tinggi. Nah, jadi kita bisa mengukur sejauh mana sih kita sebagai seorang PNS ini dikatakan profesional. Nah, kalau kita di bawah 60 itu artinya kita sebagai PNS ini belum profesional. Nah, jadi ini sebagai gambaran kita untuk potret atau potret ini baik bagi pegawai itu sendiri, baik untuk instansi pemerintah maupun untuk masyarakat. Nah, jadi masyarakat ini di mana masyarakat ini ada keterkaitan terhadap manfaat dari gambaran profesionalitas ASN. Nah, masyarakat di sini tentu menjadi kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional. Jadi masyarakat bisa melakukan penilaian, tingkat kepuasan masyarakat itu bisa dilihat. Artinya masyarakat apakah sudah merasa puas dengan apa yang kita lakukan untuk memberikan pelayanan. Karena tadi kan kita ada 3 fungsi ASN. Sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, jadi di dalam pelayanan publik ini menjadi salah satu fungsi bagi ASN untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, jadi disitulah ada 3 manfaat yang dapat diperoleh dari profil atau gambaran atau potret terkait dengan tingkat profesionalitas ASN. Baik, selanjutnya
ini terkait dengan target pelaksanaan dan prinsip. Nah, yang menjadi target kita di dalam melakukan pengukuran profesionalitas ASN ini adalah seluruh PNS per jabatan. Jadi mulai jabatan tertinggi sampai jabatan terendah di semua level instansi, di semua level. Jadi seluruh PNS itu wajib untuk dilakukan pengukuran. Kemudian di dalam pelaksanaannya adalah instansi pemerintah pusat dan daerah. Jadi dari pusat sampai ke daerah itu dilakukan pengukuran. Artinya tidak saja di daerah kita, tapi pemerintah pusat pun di kementerian-kementerian lembaga juga melakukan pengukuran terkait dengan profesionalitas ASN, termasuk daerah kita di Kaltim dan Kabupaten Pasir. Itu akan dilakukan nanti secara berjenjang untuk disampaikan dalam hal pelaporan kepada Kemenpan dan BKN. Nah, kemudian pengendali kebijakannya siapa? Nah, pengendali kebijakan adalah dari Menpan RI dan BKN. Next, prinsip. Nah, prinsip di dalam pengukuran indeks profesionalitas ASN ini adalah pertama itu koheren. Nah, apa sih koheren? Yaitu terkait dengan standar pengukuran indeks profesionalitas ASN bersumber dari sistem merit. Nah, terkait ini nanti bisa dijelaskan juga mungkin oleh Pak Kabid Pengembangan seperti apa sistem merit itu. Jadi kita harus mengukur berdasarkan standar yang bersumber dari sistem merit. Nah, sistem merit di sini tentu yang kita lakukan adalah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi masing-masing pegawai. Kemudian yang kedua adalah kelayakan. Kelayakan disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data objektif atau data real yang melekat secara individu. Nah, kelayakan ini artinya di sini kita akan ada data kita sebagai ASN, sebagai PNS itu melalui MySAPK. Nah, disitulah kita bahwa harus betul-betul mengisi data-data itu sesuai dengan apa yang ada pada diri kita secara objektif. Jadi tidak ditambah-tambah datanya, tidak dikurang-kurangi. Nah, di sini diharapkan nanti Bapak Ibu dan seluruh pegawai yang ada di Kabupaten Pasir untuk melakukan updating data nantinya. Updating data melalui data MySAPK. Nah, kemudian selanjutnya adalah akuntabel. Nah, akuntabel artinya ini pengukuran ini betul-betul kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Nah, jadi di sini tidak ada penghitungan perkiraan-perkiraan, karena di sini nanti akan ada rumusan-rumusan yang kita lakukan untuk menghitung tingkat sejauh mana profesionalitas ASN ini. Jadi di sini nanti betul-betul data itu kita lakukan di input, kemudian kita lakukan penghitungan. Penghitungan ini betul-betul berdasarkan yang data objektif yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat ditiru dan dibandingkan sesuai dengan periode dan waktu atau lokasinya. Nah, jadi kita bisa melihat, misalkan si A sebagai PNS di sekolah dasar misalkan 001 umpama. Dia dengan jabatan yang sama, kemudian dengan kualifikasi yang sama. Nah, ini kita lihat sejauh mana bahwa kita bisa membandingkan diri kita dengan teman kita. Kalau dia dapat nilai, misalkan indeks prestasinya sekian, kok kita hanya dapat sekian, di mana kelemahan kita. Kemudian mungkin ini juga berbeda dengan lokasi-lokasinya. Dia di lokasinya SD sana, misalkan ada banyak beberapa kegiatan
pelatihan atau workshop, ada kompetensi-kompetensi lain. Nah, disinilah mungkin kita bisa meniru atau melihat teman-teman kita. Kalau dia bisa nilainya tinggi, kita bisa rendah umpamanya. Seperti itu gambarannya. Kemudian yang selanjutnya prinsipnya adalah multidimensi. Nah, ini multidimensi ini karena ada beberapa dimensi yang kita lakukan penilaian. Nah, di sini mencakup kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Nah, kualifikasi ini berkaitan dengan pendidikan kita. Misalkan lulusan SLTA, ada yang lulusan S1, S2, S3, misalkan. Kemudian kompetensinya. Nah, kompetensi ini diklat apa yang pernah kita ikuti umumnya. Karena setiap PNS itu wajib mengikuti diklat setiap tahun minimal 20 JP. 20 JP itu wajib. Jadi tidak ada lagi ke depan nanti PNS itu selama bertahun-tahun atau 2 tahun, 3 tahun tidak pernah mengikuti diklat atau pelatihan terkait dengan teknis. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Nah, walaupun memang kita menyadari bahwa keterbatasan anggaran ini mempengaruhi terkait dengan kompetensi ini. Nah, inilah nanti kita berharap supaya kita memahami dan kita memiliki komitmen yang sama pemerintah daerah. Artinya selama ini pemerintah daerah juga perlu memperhitungkan atau perlu mempertimbangkan bahwa pengembangan sumber daya manusia ini sudah menjadi kebutuhan yang mutlak. Nah, sekali lagi bahwa pengembangan sumber daya manusia, terutama bagi ASN, ini sudah menjadi kebutuhan yang mutlak. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengutamakan terkait dengan kompetensi ASN, yaitu melalui diklat-diklat yang kita laksanakan. Ya, tentunya di sini kita butuhkan anggaran yang memadai supaya ASN kita ini betul-betul memiliki kualifikasi atau memiliki kompetensi terkait dengan indeks prestasi ASN. Karena biar bagaimanapun juga kita sulit untuk mencapai profesionalitas ASN ini kalau tidak didukung oleh anggaran-anggaran yang memadai untuk pengembangan ASN. Nah, tadi kita jelaskan bahwa tujuan daripada pengukuran indeks profesionalitas ASN ini adalah untuk melihat potret atau gambaran agar kita bisa ke depannya melakukan pengembangan terhadap profesionalitas ASN ini. Nah, seperti itu harapan kami. Kemudian terkait dengan standar, tadi sudah saya sampaikan bahwa standar profesionalitas ASN ini ada 4 dimensi, yaitu kualifikasi ini terkait dengan pendidikan, kemudian kompetensinya terkait dengan diklat-diklat teknis yang minimal itu 20 JP per pegawai. Setiap pegawai wajib 20 JP per tahun minimal. Nah, dan ini untuk kompetensi, untuk diklat-diklat ini pun juga sekarang ini dengan teknologi yang ada, kita banyak sekali sebetulnya diklat-diklat yang ada melalui online. Nah, sebetulnya diklat-diklat seperti itu bisa diikuti oleh Bapak Ibu semua tanpa kita harus mengeluarkan anggaran juga sebetulnya. Banyak itu diklat-diklat yang lebih 20 JP. Karena saya kemarin waktu masih di Bapeda itu banyak sekali teman-teman yang mengikuti secara online itu untuk mengikuti workshop diklat pelatihan melalui secara online itu bisa kita lakukan sebetulnya. Nah, walaupun memang banyak juga teman yang sudah ikut tetapi juga tidak mengupdate datanya atau tidak menyampaikan atau tidak melaporkan. Nah, ini juga kita sangat sayangkan. Harusnya setiap pegawai yang mengikuti diklat
sampai dengan 20 JP harusnya disampaikan, harusnya diupdate data di dalam SAPK-nya itu, supaya di situ nanti akan meningkatkan nilai IPA kita. Karena memang menjadi salah satu kelemahan bagi kita ketika kita mengikuti diklat tetapi tidak terupdate data kita. Artinya di sini rekam jejak kita ini tidak terlihat gitu. Padahal kita mengikuti. Nah, ini juga sangat disayangkan, menjadi satu kelemahan, menjadi catatan penting bagi kita semua. Makanya kami berharap mengundang Bapak Ibu di sini agar bagi pegawai yang mengikuti diklat supaya melaporkan atau menyampaikan bahwa dia pernah mengikuti diklat untuk menambah nilai IPA kita itu. Karena kalau tidak, kita walaupun kita mengikuti diklat tanpa kita menyampaikan, melaporkan atau mengupdate data, yaitu juga sia-sia. Kemudian selanjutnya adalah skema pengukuran. Nah, di sini ada kita sampaikan terkait dengan skema pengukuran seperti yang tadi saya sampaikan, ada 4 dimensi. Yang pertama itu kualifikasi. Nah, kualifikasi ini data pendidikan formal terakhir kita. Misalnya di antara Bapak Ibu, misalkan ada yang S2, ada yang S1, atau bahkan kita dalam beberapa tahun ke depan ini banyak pegawai kita yang sudah mengikuti S3 atau doktoral. Nah, ini sangat membantu sekali nantinya. Karena di sini masing-masing pendidikan formal ini sangat besar nilainya, sangat besar. Nah, di sini sudah ada dijelaskan seperti S3 misalkan 25, kemudian S2 20, S1 atau di 4 itu 15. Nah, jadi ini penting bagi kita. Mungkin bagi teman-teman yang tugas belajar semuanya atau yang mau meningkatkan kapasitas dari kualifikasinya bisa mengikuti program tugas belajar. Nah, sekarang ini tidak ada lagi yang namanya izin belajar, semuanya tugas belajar. Cuman tugas belajar ini ada yang melalui anggaran yang dibiayai, ada yang mandiri. Nah, jadi ada 2 macam tugas belajar. Nah, ini salah satu cara untuk meningkatkan kualifikasi dari pendidikan formal. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Nah, kompetensi di sini ini lumayan 40% bobotnya, yaitu kita mengikuti misalkan diklat tim atau diklat struktural. Nah, ini data-datanya juga harus terupdate ini, karena banyak juga pegawai update. Nah, ini sangat disayangkan, sehingga nilai IPA kita itu maksud kami nilai indeks profesionalitas ASN kita menjadi sangat kurang gitu. Jadi di sini ada diklat PIM, diklat fungsional, diklat teknis, kemudian seminar, workshop. Ya, tentunya di sini minimal 20 JP bisa kita lakukan pengukuran. Nah, kemudian yang ketiga dimensinya adalah kinerja. Nah, untuk kinerja ini adalah data hasil kinerja, yaitu berupa SKP, nilai SKP kita. Nah, nilai SKP kita ini ada kurang, sedang, cukup, baik, sangat baik. Nah, ini kan ada ketentuan-ketentuan. Nah, ini kalau terkait dengan SKP nanti Bu Indah banyak yang akan disampaikan, bisa Bu Indah nanti uraikan lebih jauh terkait dengan SKP, karena ini juga bobotnya 30% nilai SKP ini. Kemudian tingkat disiplin. Nah, tingkat disiplin ini juga ini 5%. Jadi apabila kita pernah terkena hukuman disiplin, nah ini akan mengurangi nilai indeks profesionalitas kita. Jadi semakin tidak ada yang melakukan pelanggaran disiplin, ini semakin baik sebetulnya terkait dengan penilaian atau pengukuran terhadap indeks prestasi profesionalitas ASN. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah formulasi pengukuran indeks profesionalitas ASN, yaitu
yang tadi sudah kita sampaikan terkait dengan pengukuran itu tadi, itu akan dijumlah, akan ditotal hasil perkaliannya yang terdiri dari yaitu bobot dimensi dibagi indikator dikali skor masing-masing dalam dimensi dibagi dengan indikator. Nah, nanti ini rumusan ini mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut, mungkin Bu Indah juga bisa ini menyampaikan. Nah, di sini kita lihat kategori tingkat profesionalitas ASN. Nah, untuk Kabupaten Pasir itu masih di bawah 60. Masih di bawah 60. Nah, ini sangat menyedihkan sekali ini. Terus terang sangat menyedihkan sekali bahwa menggambarkan bahwa kita PNS atau ASN di Kabupaten Pasir ini belum profesional. Belum profesional. Karena kalau kita lihat hasil pengukuran yang sudah dikeluarkan oleh BKN, kita masih berada di bawah 60. Ya, Bu Indah ya, di bawah 60. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan kami. Kenapa kami perlu untuk melakukan rapat pada hari ini, mengundang Bapak Ibu, walaupun kita tidak bisa secara langsung untuk bertatap muka, walaupun kita hanya melalui media online, tapi kami berharap bahwa hal ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua yang hadir, bahwa sampai saat ini kita masih di bawah 60, sangat rendah sekali. Nah, oleh karena itulah, artinya sesuai dengan tujuan kita tadi, ini menjadikan gambaran bagi kita untuk lebih meningkatkan atau mengembangkan profesionalitas ASN ini. Karena nanti akan kita lakukan pengukuran-pengukuran, mudah-mudahan hasil review yang sudah dikeluarkan oleh BKN pada tahun yang akan datang atau tahun ini bisa meningkat lebih dari tahun sebelumnya gitu. Karena Kabupaten Pasir kita punya moto Ulumanen Asebuen Siolondo, artinya besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, itu yang menjadi moto kita bersama yang harus kita pegang. Artinya walaupun kita masih di bawah sangat rendah, nah kita berharap tahun depan itu bisa di posisi rendah lah paling tidak. Karena ini memang sulit, kita tergantung dari Bapak Ibu semua untuk melakukan updating data terkait dengan kualifikasi, terkait dengan kompetensi. Nah, itu supaya nanti kita lakukan updating data bisa meningkatkan nilai dari hasil review yang sudah dilakukan oleh BKN. Kemudian selanjutnya adalah tahap pengukuran. Nah, ini untuk pengukuran nanti secara teknis saya mungkin memberikan gambaran secara ringkas saja untuk pengukuran ini, mulai dari tahap persiapan sampai dengan nanti tata cara pengisian, pelaporan dan tata cara pengisian. Nah, ini jadi untuk persiapan kita untuk melakukan pengukuran ini masing-masing unit pengelola kepegawaian itu dapat membentuk tim PIP hingga di Satker nantinya. Jadi kita bentuk timnya dulu, nanti sampai pada satuan kerja di Satker masing-masing. Nah, kemudian setelah kita bentuk tim itu, maka tim ini bertugas masing-masing ada pembagian tugasnya nanti, yaitu ada yang menginventarisir, ada yang bagiannya tugas yang menginput, ada yang bertugas memverifikasi, memvalidasi bukti-bukti fisiknya. Misalkan kita pernah mengikuti diklat misalkan, bukti fisiknya apa ya, ada sertifikatnya umpamanya. Karena ini memang data ini harus memang kita lakukan tanggung. Kemudian di dalam pelaksanaan kita lakukan pengukuran di setiap tahun. Ini setiap tahun kita lakukan pengukurannya secara berkala. Mudah-mudahan setiap tahun kita bisa aplikasi atau manual. Nah, ini
kita mungkin nanti bisa kita kita ada aplikasinya ya Winda ya, belum ya? Aplikasi pengukuran sudah ada. Nah, katanya Winda kita ada aplikasi ukuran ini lebih memudahkan kita sebetulnya nanti. Tinggal kita menginput data yang ada saja nanti untuk dimasukkan ke dalam aplikasi dengan ring yang dimensi IP, kemudian kita lakukan validasi, kemudian setelah kita lakukan validasi baru kita lakukan penetapan pengukuran. Nah, kemudian langkah yang keempat itu adalah kita lakukan pelaporan. Jadi setiap unit kerja itu menyusun laporan PIP nanti secara hierarki dari unit kerja, kemudian sampai ke instansi kita di pemerintah Kabupaten Pasir, kemudian dari pemerintah Kabupaten Pasir nanti menyampaikan ke BKN regional, sampai BKN regional nanti sampai ke Kemenpan nanti. Nah, jadi itulah laporan yang akan disampaikan nanti secara berjenjang akan dilakukan hasil dari pengukuran indeks profesional tersebut. Kemudian tata cara pengisian ini dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. Nah, melalui MySAPK itu tadi, karena setiap pegawai kan ada memiliki ada data melalui aplikasi MySAPK, itu bisa diinput oleh masing-masing pegawai. Jadi seluruh pegawai itu harus bisa menginput datanya masing-masing. Jadi sangat disayangkan kalau memang masih ada pegawai yang belum melakukan inputting data tersebut, karena ini adalah database seorang PNS. Ini penting sekali untuk melihat terkait dengan identitasnya, yaitu nama, NIP, jabatan, unit kerja, kemudian pengisian data sesuai dengan dimensi, yaitu dimensi tadi terkait dengan kualifikasi pendidikannya, kemudian terkait dengan kompetensinya, kemudian ini harus diisi sesuai dengan POM yang ada nanti. Nanti akan ada formulir atau POM yang telah kita lakukan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu di perangkat daerah bisa pengukuran ini untuk pengukuran indeks prestasi ini. Dan ini menjadi hal yang penting dan wajib bagi setiap PNS untuk dilakukan pengukuran prestasi ini. Karena dalam rangka kita melaksanakan reformasi birokrasi, bahwa setiap PNS itu terukur tingkat profesionalitasnya itu. Nah, karena dalam rangka kita untuk menuju Smart ASN. Nah, Smart ASN ini diharapkan sebetulnya diprogramkan di 2024 itu kita sudah Smart ASN. Di mana Smart ASN ini kita sudah melakukan transformasi yang mengarah pada sistem digital semua kita. Jadi data-data kita terupdate secara digital semua. Jadi kita bisa melakukan terkait dengan tingkat profesionalitas ASN. Nah, barangkali waktu yang singkat ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Barangkali kami mohon maaf atas kekurangan. Nantinya kita selanjutnya bisa saling berdiskusi atau saling bertukar menyampaikan apa yang menjadi keluhan terkait dengan pengukuran indeks profesionalitas ASN ini. ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk Bapak Kepala Bidang yang lain mungkin ada yang mau disampaikan dulu, Pak? Lanjut ya. Oh, lanjut. Siap. Itu tadi tunggu. Baik.
materi yang kedua akan disampaikan oleh analis kepegawaian ahli muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasir kepada Ibu Indah Setiorini, SPMM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host yang telah memberi kesempatan untuk penyampaian dari kami. Ya Bapak Ibu, hari ini kita dari BKPSDM tampil dalam paket komplit ya Bapak Ibu. Jadi kami hari ini betul-betul seluruh pejabat struktural dan fungsional yang ada di BKPSDM hadir karena mengingat pengukuran indeks profesionalitas ASN ini adalah kerja bareng. Jadi kami bekerja bersama-sama 3 bidang ini dalam rangka kita mengupayakan agar nilai IPA ASN di Kabupaten Pasir ini bisa terangkat. Dan pada hari ini selain dari 3 kepala bidang, kita juga menghadirkan para japung di BKPSDM ini, yaitu ada analis kepegawaian ahli muda, ada Bapak Suherman SE, Bapak Saiful Mujahidin SE, Bapak Irsad, kemudian Bapak Abdul Malik SE, Bapak Redi Gozal SST ya. Kemudian ada Pranata Komputer yang sangat ini vital sekali perannya di dalam IPA ini ya, yaitu Bapak Yudhistira Eskom dan saya sendiri Industri SPMS. Jadi kenapa kita hari ini dirasa penting untuk berkumpul Bapak Ibu? Karena adanya rilis terbaru dari BKM kemarin terkait dengan nilai IPA Pasir yang menurut saya ini harus kita perhatikan bersama Bapak Ibu, karena kita masuk 10 terendah instansi pemerintah nilai IPA-nya. Mungkin saya, tapi sebelumnya Bapak Ibu supaya kita bersemangat hari ini, mohon kalau saya bilang ASN Pasir profesional, Bapak Ibu semua menjawab yes gitu ya. Siap. Oke, supaya kita jangan ngantuk nih Bapak Ibu, karena ini masalah yang serius dan banyak sedih. Jadi saya harap meskipun serius tetap santai ya Bapak Ibu, agar nanti apa yang kami sampaikan pada hari ini tetap membuat Bapak Ibu bersemangat dalam bekerja. Bapak Ibu, pokoknya ya siap ya. ASN Pasir profesional. Yes. Sekali lagi, ASN Pasir profesional. Yes. Saya akan tampilkan ya Bapak Ibu ya hasil dari BKM kemarin. Sudah dibuka. Sangat buang efek mau grogi dia ya, kelamaan. Ya Bapak Ibu bisa dilihat ya Bapak Ibu tampilan di layarnya. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Mbak. Nah, di sini kemarin pada saat kami mengikuti forum group discussion terkait dengan IPA ASN di semua instansi pemerintah maupun kelembagaan negara,
hanya adalah 33,07. Ini rilis BKN Bapak Ibu, sangat rendah. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kita punya aplikasi pengukuran IPA sendiri yang ada di Simandiri, dan kita punya rekap juga di dalam Simonep, atau nanti kita akan ganti menjadi Smart nanti Bapak Ibu aplikasinya, sistem monitoring dan evaluasi ASN Pasar terpadu. Nah, itu jadi nanti lewat Simandiri dan Smart ini kita akan punya data yang lebih real time dan lebih valid dari data-data Bapak Ibu. Yang tadi sudah disampaikan mungkin sebagai pengantar dari Bapak Sabri tadi. Nah, ini mungkin sedikit saya ini kan ya Bapak Ibu ya. Kita untuk updating data tidak perlu dulu ke MySAPK. Kenapa? Karena MySAPK kita saat ini belum bisa diakses. Dan kita butuh data cepat Bapak Ibu. Jadi kami lewat Simandiri sudah menyediakan bagaimana Bapak Ibu bisa mengupdate data-data diklat. Mungkin sebagian teman-teman yang kemarin melihat nilai IPA rendah, langsung telepon kami, kemudian langsung kami arahkan untuk mengupdate data-data diklatnya. Nah, kenapa jadi perlu sekali Bapak Ibu data diklat ini diupdate setiap waktu? Karena memang IPA ini sepanjang tahun 2022 ini akan dilakukan evaluasi secara bulanan nilai IPA-nya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu nanti dapat mengupdate data diklatnya melalui Simandiri. Bapak Ibu semua sudah punya kan akun Simandiri. Nah, mohon kepada Kasubag Umum Kepegawaian di masing-masing perangkat daerah dapat mendorong agar seluruh ASN yang ada di perangkat daerah masing-masing dapat melakukan updating data. Nah, selain dari kompetensi, mungkin kalau kualifikasi dan disiplin Bapak Ibu itu di luar kendali Bapak Ibu. Karena memang untuk kualifikasi itu sudah secara otomatis akan disesuaikan dengan SK pangkat terakhir Bapak Ibu, SK kenaikan pangkat. Mungkin nanti dari teman-teman Antek lainnya atau dari kepala bidang yang lain nanti mungkin bisa menambahkan terkait dengan dari dimensi, dari 4 dimensi ini selain dari kinerja dan disiplin, nanti dari tempatnya Pak Sabri, mungkin kualifikasi Pak Chandra, kompetensi nanti mungkin dari tempat Pak Liswandi atau dari para Antek nanti bisa menambahkan. Nah, jadi yang bisa Bapak Ibu lakukan intervensi terhadap nilai IPA Bapak Ibu adalah di kompetensi dan kinerja. Disiplin itu adalah sesuatu hal yang secara otomatis diambil dari tingkat disiplin Bapak Ibu, dari tingkat kehadiran, baik tidak dari presensi maupun ada atau tidaknya pelanggaran disiplin yang Bapak Ibu yang dibuktikan dengan SK hukuman disiplin. Nah, itu. Jadi sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu dapat melakukan intervensi terhadap nilai IPA Bapak Ibu melalui 2 dimensi, yaitu kompetensi dan kinerja. Nah, saya akan tampilkan juga kiat-kiat bagaimana meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN. Ini menurut BKN ya Bapak Ibu ya. Itu namanya tablet muka. Oke. Bisa kelihatan Bapak Ibu dalam layar? Kelihatan? Bu. Belum kelihatan, Mbak. Belum. Oke, kita ulang lagi. Masih gelap. Oh, masih gelap. Waduh. Ya, masih Bisa jangan gelap juga nanti Bu ya untuk nilai IPA. Bapak Ibu. Ya, mantap sudah. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Mbak Indah. Terima kasih. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya, ini 10 instansi tertinggi dari seluruh Indonesia nih. Dari di bawah nih BKN, kayaknya dari seluruh Indonesia, ini instansi tertinggi dan ini instansi terendah. 10 instansi. Nah, kita masuk yang nomor 1 tapi di instansi terendah Bapak Ibu nilainya. Jadi menyedihkan disampaikan, kita nilainya sangat menyedihkan. Saya percaya Bapak Ibu tidak seperti ini sebenarnya performanya.
Namun satu hal yang tadi sudah disampaikan, ini kenapa bisa seperti ini? Karena tadi kita tidak melakukan updating data. Kenapa kinerjanya rendah? Nah, ini kemarin diambil dari SAPK Bapak Ibu untuk 2021. Jujur saja untuk SKP 2021 memang belum kita update di SAPK karena SAPK sedang ada maintenance, jadi tidak bisa kita update di SAPK. Makanya kenapa mungkin bisa di mute dulu ya Bapak Ibu yang ininya speakernya supaya tidak rendah, karena memang tahun 2021 kemarin itu kita tidak bisa melakukan updating data kinerja di dalam SAPK karena SAPK kita sedang maintenance. Jadi penginputannya kita tidak bisa lakukan. Nah, di tahun 2022 ini kami sudah berkoordinasi dengan BKN Kanrek. Kita mengirimkan data melalui pengukuran indeks profesionalitas ASN milik Kabupaten Pasir, Bapak Ibu. Alhamdulillah Pasir dengan tangan dinginnya Mas Yudis, kita sudah punya nilai IPA di dalam, baik itu di dalam SIMandiri Bapak Ibu maupun di dalam aplikasi Smart kita sudah kelihatan nilai IPA kita. Bapak Ibu kalau buka SIMandiri pasti yang pertama kali muncul adalah nilai IPA Bapak Ibu. Nah, mohon Bapak Ibu gerakan teman-teman itu lihat nilai IPA-nya berapa. Kalau jelek apa yang harus saya ini misalnya punya apa yang bisa kayak saya up. Contoh kalau kita punya diklat silahkan diupdate data diklatnya. Kalau kita ikut kursus atau BIMTEK silahkan diupload data kursus atau seminarnya atau BIMTEK-nya. Jadi ini sangat-sangat dinamis ya Bapak Ibu nilai IPA kita. Makanya Bapak Ibu mohon dari Kasubag Umum atau pengelola kepegawaian di masing-masing unit kerja untuk dapat mendorong para pegawainya untuk melakukan updating di SIMandiri. Nah, kemudian kinerja yang ada di SIMandiri mohon diperhatikan lagi apakah periode Januari-Juni di tahun 2021 itu sudah ditutup SKP-nya ataukah sudah ditutup tapi belum dilakukan penyesuaian terhadap target-targetnya. Karena jika kedua hal itu tidak dilakukan maka akan mempengaruhi nilai akhir dari SKP Bapak Ibu dan itu akan mempengaruhi nilai IPA Bapak Ibu. Jadi mumpung masih ini bisa dilakukan perbaikan Bapak Ibu SKP 2021 periode Januari-Juninya itu mohon diperbaiki. Jangan yang hanya naik pangkat saja yang melakukan perbaikan terhadap SKP Januari-Juni. Mohon seluruh PNS ASN di Kabupaten Pasir melakukan perbaikan SKP yang di Januari-Juni. Kalau Juli-Desember saya yakin sudah benar semua karena kan itu sudah pasti targetnya 6 bulan. Nah, saya khawatirnya di Januari-Juni itu pada saat tutup SKP tapi tidak diperbaiki targetnya, tidak dilakukan revisi. Nah, itu pun akan mempengaruhi nilai SKP Bapak Ibu dan akan berpengaruh terhadap IPA Bapak Ibu. Sekali lagi itu mohon diperhatikan Bapak Ibu terkait updating data diklat, baik itu kursus, BIMTEK, seminar, ataupun diklat 20 JP, mohon kepada seluruh ASN di Kabupaten Pasir segera melakukan updating di SIMandiri masing-masing. Kemudian SKP-nya juga segera diperbaiki jika hasil akhir SAP itu mencurigakan. Seperti apa yang mencurigakan Bapak Ibu? Misalnya nilainya di atas 100 atau sampai 200. Nah, itu luar biasa, itu sangat mencurigakan sekali. Ataupun nilainya rendah di bawah 76. Nilai akhirnya itu juga sangat mencurigakan, artinya Bapak Ibu tidak melakukan prosedur SKP sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Oke, ini ada kiat-kiat terhadap bagaimana meningkatkan nilai IPA kita Bapak Ibu. Kalau ini versi BKN, nah saya sedikit ubah ini Bapak Ibu, pemutakhiran data SIMandiri ya Bapak Ibu, karena SAPK Bapak Ibu tidak bisa akses. SAPK itu hanya dapat diakses oleh admin. Jadi yang Bapak Ibu lakukan hanya melakukan pemutakhiran data SIMandiri sesegera mungkin. Kemudian bagaimana adanya pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu saya yakin selama 2021 kemarin atau 2022 ini mungkin memiliki data-data sertifikat yang diikuti, baik itu seminar, kursus, BIMTEK, atau diklat.
Nah, usahakan Bapak Ibu kita menjadi ASN yang smart. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu ikut diklat yang klasikal Bapak Ibu. Karena kalau nunggu, saya khawatirnya nanti anggaran terbatas, Bapak Ibu tidak ada kesempatan untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Nah, rajin-rajinlah ikut yang secara virtual. Nah, itu juga sangat membantu bisa meningkatkan nilai IPA dari Bapak Ibu sekalian. Selain dapat ilmu, nanti nilai IPA Bapak Ibu juga bisa terupdate. Kemudian rekon data kinerja itu dan kompetensi itu nanti dilakukan oleh BKPSDM dengan BKN. Kemudian melakukan integrasi SIMPEK instansi dan SAPK. Alhamdulillah Bapak Ibu, SIMPEK atau dari punya Passer ini sudah ada upaya untuk kita akan lakukan integrasi. Tapi belum semua data yang bisa kita integrasikan dengan SAPK. Tapi sudah ada upaya ke sana. Nah, kemudian saya coba tampilkan lagi. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang ada di Simpadu Kabupaten Passer, Sistem Informasi Kepegawaian Terpadu dari punya Passer nih Bapak Ibu. Kita punya namanya Smart Sistem Informasi, ini sekarang namanya masih yang Simonet ya Bapak Ibu, insya Allah nanti kita akan ganti menjadi Smart Sistem Informasi Monitoring ASN Passer yang terpadu. Nah, di sini di dalam aplikasi ini Bapak Ibu Bapak Ibu tidak bisa lihat, hanya kami yang bisa lihat. Ini bisa nampak Bapak Ibu bahwa nilai IPA tadi yang 33,07 ternyata di dalam data Simandiri kita yang diambil yang ini kan integrasi dengan Simandiri Bapak Ibu. Ini sudah kita tarik data dari Simandiri semua akun pegawai dan inilah hasilnya bahwa nilai IPA kita sekarang adalah 39,98. Di sini dapat dilihat Bapak Ibu nilai IPA kita untuk dimensi kompetensi ini sangat rendah Bapak Ibu. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena memang hanya segelintir ASN yang sudah melakukan updating terhadap nilai kompetensinya. Kinerja alhamdulillah sebagian besar sudah benar, namun masih ada yang masih belum sesuai karena harusnya ini nilainya 30 Bapak Ibu. 5 ini kalau ini artinya disiplin sudah bagus ya Bapak Ibu ya, meskipun mungkin saya tidak tahu juga yang realnya seperti apa, tapi secara pantauan dari monitoring kita itu nilainya sudah bagus 5. Artinya tingkat pelanggarannya kecil. Kemudian 20,25 ini nilai kinerja harusnya 30, kemudian kompetensi ini harusnya 40 Ibu Bapak Ibu. Jadi banyak hal yang harus dilakukan agar bisa terkejar sampai 40 nilainya Bapak Ibu. Ini masih luar biasa rendah ini. Kemudian kualifikasi ini nilainya 25 saja. Nah, jadi mohon Bapak Ibu nanti kita bisa lakukan bersama-sama langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam rangka peningkatan nilai IPA kita ini. Ya. Mungkin kalau dari saya Bapak Ibu itu yang dapat saya sampaikan, dan setelah ini kita akan mungkin ada tambahan dari teman-teman Anpek yang lain mungkin terkait hal ini, mungkin dari Mas Yudis atau Pak Saiful Mujahidin ada yang ingin disampaikan terkait dengan diklat atau pengembangan kompetensi maupun Pak Yudhistira. Mungkin kalau untuk saya cukupkan sampai sekian penyampaian dari saya, dan nanti kita bisa lanjut dalam bentuk diskusi Bapak Ibu. Silakan persiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya agar nanti kita bisa punya mindset yang sama, kerangka berpikir yang sama dalam rangka bersama-sama kita mengejar menjadi ASN yang profesional. Mungkin demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, bisa diketik di kolom chat atau raise hand supaya bisa lebih jelas gitu Bapak Ibu. Dan perlu diinformasikan seperti yang diberitahukan oleh Ibu Indah tadi, Bapak Ibu bisa bertanya apa saja seputar lingkup indeks pengukuran indeks profesionalitas ASN ini dari segi kualifikasi, kompetensi, kinerja maupun disiplin. Sembari menunggu, mungkin Bapak Ibu dari analis kepegawaian ada yang mau disampaikan lagi terkait pengukuran indeks profesionalitas ASN ini. Atau Pak Saiful Mujahid. Smart. Smart. Mungkin dari Bapak Ibu analis kepegawaian ada. Oh iya, dari Bapak Pranata Komputer mungkin ada yang mau disampaikan. Merit. Bapak Yudhistira, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, atasan langsung, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana yang hadir. Izin menyampaikan terkait sedikit informasi mengenai IPSN yang telah dijelaskan oleh Pak Sabri dan Bu Indah, bahwa IPSN adalah salah satu instrumen yang akan digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN, di mana hasilnya yang nanti dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir. Komponen-komponennya seperti dijelaskan tadi melalui kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Namun di sini yang saya ingin tekankan bahwa semua itu yang diikutin, terutama diklat yang tadi nilai kompetensinya sangat rendah, bukan hanya sekedar mengikuti sebuah diklat saja atau seminar, tapi endpoint-nya adalah di data. Jadi seperti yang telah dijelaskan, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu pernah mendengar Presiden Jokowi menegaskan bahwa data adalah sama dengan tambang minyak. Maka dari itu, dari sebuah data bisa kita olah menjadi sebuah informasi yang berguna untuk perencanaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan kebijakan monitoring serta evaluasi. Sedikit terkait pengisian entry data untuk pengaruhnya terhadap IPASN, mungkin dari si mandiri dapat diinput secara mandiri oleh masing-masing ASN. Yang apa perlu di ini ya? Boleh share screen enggak ya, Mbak Sofa? Bisa, silakan. Bisa langsung di share screen aja. Kurang besar. Ya, udah kelihatan, Bapak Ibu? Kelihatan. Ya, di sini mungkin saya coba memberikan informasi. Ada tulisannya perasaan tuh. Nggak ada tulisannya perasaan. Ada tadi di belakang yang dia pakai statistik grafik itu. Ini screen-nya kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Mas. Jadi Bapak Ibu di tampilan Iya awal sih. setelah login, kita melihat Di situ dia nggak sampai. informasi terkait data diri. Yang di scroll ke bawah sedikit adalah informasi terkait tipe ASN
se-Kabupaten Pasir, di mana nilainya yang terakhir hingga detik ini bernilai 39,98. Dan kemudian di sampingnya ada nilai grafik IPSN personal, yaitu nilai ASN IP kita untuk pegawai yang bersangkutan. Dalam hal ini yang saya buka adalah akun saya bernilai 70 karena kemarin teman-teman di Backup SDM sudah mengikuti di Bintek teknis yang di bawahnya nanti akan ada keterangan-keterangan ya. Di sini dimensi-dimensi kualifikasi itu ada keterangannya adalah terkait riwayat pendidikan terakhir. Terus ada kompetensi, di mana ini tidak semua sama. Jadi ada perbedaan antara pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana. Kalau pelaksana hanya akan ada penilaian hanya akan ada 2 ya Bu Indah ya, hanya terkait diklat teknis dan seminar. Nah, sementara saya kebetulan sudah menjabat sebagai perantau komputer dalam hal ini fungsional, tentunya ada indikator satu yang bertambah yaitu diklat fungsional dan keterangannya belum melakukan permajaan. Maksudnya belum melakukan permajaan secara implementasinya saya memang belum mengikuti diklat fungsional terkait perangkat komputer tersebut. Jadi nilainya adalah 0. Dan kemarin yang kami ikuti adalah diklat Permentan RB nomor 6 tentang pengulangan kinerja, maka dia akan masuk di sini ya, Bapak Ibu. Diklat teknis ada keterangannya. Kemudian sesuaikan saja semua isian dengan sertifikat. Nanti akan ada keterangan di sini bahwa diklat teknis sudah berjumlah 20 JP. Kemarin sempat menginformasikan kepada Bu Indah, apakah boleh diklat teknis itu per diklatnya tidak mencapai 20 JP tapi dimasukkan. Dan itu terakhir saya dapat informasi dari Bu Indah itu boleh. Jadi teman-teman Bapak Ibu boleh menginputkan diklat teknis itu sebanyak-banyaknya di tahun yang sama ya. Kalau di tahun 2021 maka dia di luar perhitungan, tidak masuk komponen perhitungan. Jadi diklat teknis itu adalah diklat di tahun berjalan. Sementara untuk seminar, diklat mendukung dan lainnya seperti workshop yang masuk dalam perhitungan adalah 2 tahun terakhir. Izin koreksi Bu Indah jika ada keliru menyampaikan. Dan kinerja tentunya adalah nilai prestasi kerja ya, bukan hanya nilai SKP berarti. Oh, di sini mungkin saya salah memberikan ini ya, informasi redaksinya. Harusnya penilaian hasil prestasi kerja terakhir karena ada hitungan SKP dan perilaku. Nah, kalau disiplin tadi sesuai yang sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, ada yang terhitung jika dalam 5 tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin itu sudah bernilai 5. Kemudian saya beralih ke profil ya. Untuk bisa merubah data, kita harus melalui profil ASN, nanti melalui menu, ini di scroll ke bawah ini bisa ya Bapak Ibu, karena kemarin ada beberapa pertanyaan, itu nggak ada tuh riwayat diklat teknisnya. Dia belum men-scroll ke bawah, sebenarnya bisa di-scroll atau diketik nih checklist, maka dia akan muncul. Nah, diklat checklist silahkan diisi sesuai dengan sertifikat yang didapatkan. Jadi sekali lagi bukan hanya sekedar mengikuti, tapi tetap dituangkan dalam data dirinya ya. Misalnya seperti ini nih, saya coba rubah diklat yang kemarin saya jadikan tahun 2021. Nah ini ya, tadi berubah menjadi 2021, maka kita coba perbaharui. Setelah di-update data, kemudian kembali ke menu informasi, dan pilih sub menu IPSN, perbarui data. Maka datanya akan berubah. Karena tadi di latensinya saya rubah ke tahun 2021, maka nilainya dia tidak terhitung di dalamnya. Nah, kiranya mungkin Bu Indah boleh nanti menjelaskan poin-poin yang bisa masuk dalam perhitungan pengukuran indeks profesionalitas ASN. Kiranya mungkin sekian dulu kali ya dari saya, sedikit informasi tata cara
melakukan pemutakhiran data mandiri terkait IPSN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan dilanjutkan ke narasumber yang lain atau menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Saiful Mujahidin. Atau yang lain juga. Terima kasih Mbak Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kaban, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Kepala Badan, para kabid, dan para pejabat fungsional, serta pejabat struktural di lingkungan BKPSDM Kabupaten Pasir. Yang terhormat peserta rakor sekalian yang berbahagia. Mohon izin sedikit menambahkan karena izin memperkenalkan diri dulu. Saya Saiful Mujahidin, saya analis kepegawaian ahli muda, sekaligus tahun 2022 ini subkoordinator di pengembangan dan diklat. Mohon izin menyampaikan sedikit dari 4 dimensi indeks profesionalitas ASN ini ada yang menjadi domain kami, yaitu di pengembangan dan sedikit di pengembangan kompetensi dan sedikit mungkin di kualifikasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengembangan kompetensi itu ada 2 jalur. Izin share screen bisa Mbak Sofa? Bisa Pak, silakan. Sebentar, salah. Saya lama nggak share screen ya, atau dosa. Sebentar, saya belum saya simpan kayaknya. Oke, dosa share screen. Kita jelasin secara listen saja. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pengembangan kompetensi itu terdiri dari 2 jalur, yaitu jalur pelatihan dan jalur pendidikan. Nah, untuk Kualifikasi. Untuk hubungannya dengan IPA, jalur pendidikan itu masuk di kualifikasi, di dimensi kualifikasi, dan jalur pelatihan itu di dimensi kompetensi. Sebagaimana yang disampaikan Bu Indah tadi, sampai saat ini hasil dari kompetensi kita itu hanya 2,45 dari maksimal 40, artinya masih ada sekitar 37 sekian gitu yang belum yang harusnya kita bisa mungkin di angka-angka 10 atau 15 begitu. Ini kenapa terjadi? Saya berpikir untuk memudahkan teman-teman PNS kita kan, artinya untuk mengupdate data pengembangan kompetensinya mungkin masih sangat minim sekali. Jadi saya berpikir bagaimana kalau updating pengembangan kompetensi atau updating diklat, workshop atau seminar atau rakor yang diikutin itu kita satukan di subak umum kepegawaian masing-masing perangkat daerah. Artinya kalau perangkat daerahnya yang cuman pegawainya sekitar 30-40 itu insya Allah mudah saja. Tapi kalau umpamanya masih mengalami kesulitan, sertifikatnya bisa dikirimkan ke saya, karena di Simpek itu saya sebagai admin diklat gitu. Artinya saya bisa mengupdate data diklat teman-teman di perangkat daerah. Selanjutnya terkait kompetensi di tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Pasir melalui anggaran BKPSDM telah melaksanakan pengembangan kompetensi. Hanya pengembangan kompetensi melalui pelatihan maupun pendidikan. Tapi memang dari sisi jumlah itu sangat minim sekali. Jadi diharapkan teman-teman PNS bisa mengambil kesempatan seperti yang disampaikan Bu Indah tadi, bisa mengambil kesempatan
diklat-diklat non-klasikal yang banyak, diklat-diklat non-klasikal, diklat-diklat online yang tidak berbiaya. Artinya kita hanya menyisihkan waktu kita saja untuk mengikuti pelatihan itu, kita dapat ilmunya, kita dapat juga meningkatkan profesional kita. Itu yang sangat diharapkan. Kalau mengandalkan anggaran, untuk kita ketahui bersama di tahun 2022 ini, anggaran yang ada di bidang pengembangan dan mutasi terkait pengembangan kompetensi itu terbesarnya di pelatihan-pelatihan wajib, seperti pelatihan dasar CPNS. Tahun ini kita memberangkatkan 129 CPNS karena itu wajib dan merupakan kewajiban pemerintah. Selanjutnya pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 atau PIM 2 itu tahun ini 8 orang. PKA atau yang dulu PIM 3 itu 20 orang. PKP atau yang dulu PIM 4 itu 20 orang. Untuk diklat teknis dan BIMTEK itu sangat minim sekali. Anggaran yang diberikan ke BKPSDM itu hanya setiap diklat teknis itu 18 orang, diklat fungsional itu 18 orang, fungsional itu 18 orang. Artinya dari jumlah sekitar 56 itu sangat sedikit untuk mengcover jumlah pegawai kita yang 4.000 sekian gitu. Tapi kita tidak tinggal diam gitu, artinya mudah-mudahan di tahun ke depan bisa kita lebih masif lagi pengembangan kompetensi, karena di tahun 2023 itu ada pelaksanaan rencana aksi Bupati terkait pengembangan kompetensi pegawai negeri. Mudah-mudahan tahun 2023 itu kita bisa lebih masif gitu Bu Indah. Lebih masif artinya dari sisi jumlah gitu. Kita ini sebenarnya masih mengejar dari sisi jumlah pengembangan kompetensi, belum sedikit-sedikit sudah mengarah ke kualitasnya, tapi masih mengejar jumlah yang akan dikembangkan kompetensinya melalui jalur pelatihan atau melalui jalur pendidikan. Untuk tahun 2023 direncanakan itu diklat teknis, kalau mudah-mudahan teman-teman di Bapeda bisa mengakomodir, itu insya Allah di angka S gitu, yang akan dibagi seluruh perangkat daerah yang ada di Taser. Artinya jumlah sedikit, indeks profesional ASN kita di dimensi kompetensi gitu. Di dimensi kompetensi itu kita sudah 2023. Cuma saya izin mengusulkan kepada Bu Indah, melalui Bu Indah mungkin bisa disampaikan ke BKN terkait kompetensi jabatan fungsional hasil penyederhanaan birokrasi atau hasil penyetaraan. Artinya kita ini kan disetarakan gitu, disetarakan artinya mudah-mudahan pelatihan kepemimpinan kita juga bisa disetarakan di pelatihan fungsional, sehingga itu bisa mengangkat IPA kita juga, karena di dimensi kompetensi itu kan ada beda-beda setiap jabatan. Kalau pejabat struktural itu ada pelatihan struktural, ada pelatihan teknis 20 JP, ada bimbingan teknis, ada workshop atau dan sebagainya. Ada tiga subdimensi. Tapi bagi pejabat pelaksana mungkin harusnya subdimensinya hanya 2 gitu. Tapi saya belum melihat ini IPA-nya pejabat pelaksana. Kalau pejabat fungsional kan sama dengan pejabat struktural, ada 3 subdimensi, tapi pelatihannya aja yang berbeda, pelatihan fungsional dan kalau struktural kan pelatihan struktural. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan kita ke depan bisa meningkatkan IPA kita, khususnya di kompetensi, karena kompetensi sangat rendah sekali. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan sesi jawab ya Bapak Ibu ya. Ini sudah banyak mengirimkan di kolom chat. Yang pertama dari Kecamatan Nongikis, Ibu Rina. Diklat atau pelatihan yang diikuti yang diinput harus minimal 20 jam pelajaran ya? Tidak harus. Bisa dijawab? Untuk pertanyaan apakah diklat yang diikuti itu harus 20 JP atau yang bisa diikuti itu 20 JP. Jadi untuk diklat itu tadi sudah disinggung oleh Bapak Saiful tadi, Pak Saiful Mujahidin, ada sub dimensinya. Jadi ada diklat 20 JP, yang kedua adalah BIMTEK, seminar, workshop itu bisa juga diinput. Nah, kalau diklat 20 JP itu yang diikuti dalam tahun berjalan. Jadi kalau kita bicara tentang IPA 2022, artinya Bapak Ibu input yang 20 JP itu yang Bapak Ibu ikuti dalam tahun 2022 ini. Kalau untuk BIMTEK, seminar, workshop itu yang diikuti dalam 2 tahun terakhir. Jadi saya Bapak Ibu ikut BIMTEK 2021 itu masih bisa di-input tapi di dalam BIMTEK seminar workshop. Jadi ada dalam dimensi kompetensi itu ada 2 subdimensi. Jadi diklat 20 JP dan BIMTEK seminar workshop. Nah, tadi juga disinggung oleh Pak Yudis terkait diklat 20 JP itu apakah diklat yang langsung diikuti selama 20 dalam sekali diklat. Nah, kemarin penjelasan dari BKN itu tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jika ada pelatihan-pelatihan di bawah 20 jam pelajaran, Bapak Ibu masukkan aja JP-nya ke dalam data diklat yang diri Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ikut pertama misalnya di Januari ada ikut 3 JP, misalnya ini 8 JP. Kemudian nanti di bulan Maret ada lagi ikut misalnya 3 JP. Nanti bulan kapan ada, nah itu diinput aja semua Bapak Ibu. Dan tahun berjalan itu diinput aja semua. Dan nantinya kalau memenuhi 20 JP, dia akan otomatis akan terakumulasi sebagai diklat 20 JP. Yang penting rajin diupdate ya Bapak Ibu. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, jika masing-masing data si Mandiri sudah diupdate, apa langkah selanjutnya? Gak ada Bapak Ibu, yang penting sudah di-save, sudah di-update, itu nanti ke Bapak Ibu kalau mau lihat, pada saat ngeklik tadi nilai IPA, tadi informasi IPA, Bapak Ibu perbaharui datanya, langsung diklik perbaharui data, otomatis apa yang sudah Bapak Ibu input akan terlihat nilainya. Kemudian, apakah sertifikat diklat BIMTEK seminar yang bisa diupload sesuai dengan tugas jabatan atau bersifat sementara ini untuk pengukuran IPA itu sifatnya semua diklat yang Bapak Ibu ikuti, semua BIMTEK seminar yang Bapak ikuti itu diakui Bapak Ibu. Jadi kita masih bicara secara umum, tidak harus linear dengan tugas jabatan. Padahal sebenarnya sih harusnya sesuai tugas jabatan, tapi kita tadi sudah dikatakan bahwa kita masih belum bicara tentang kualitas Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah mengupgrade kompetensi Bapak Ibu, apa saja ilmu yang Bapak Ibu dapat, artinya Bapak Ibu sudah